Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswar Hifti Salima dengan NRP 50012211118 dari jurusan Fisika ITS Surabaya akan membahas tentang elastisitas dan gelombang seismik yang mencakup konsep tegangan, regangan, serta gelombang P dan S dalam fenomena seismik. Elastisitas adalah sifat material untuk kembali ke bentuk awalnya setelah mengalami gaya eksternal. Material yang elastis dapat direnggangkan atau ditekan, tetapi akan kembali ke ukuran dan bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya adalah karet yang dapat ditarik tetapi kembali ke panjang aslinya setelah dilepaskan. Elastisitas penting dalam memahami bagaimana struktur dan bahan bangunan merespon gaya. Selanjutnya adalah tegangan normal atau normal stress. Tegangan normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan material. Misalnya, ketika kita menekan atau menarik suatu batang logam, gaya tersebut akan menciptakan tegangan yang tersebar merata di seluruh permukaannya. Rumus untuk tegangan normal adalah sigma sama dengan gaya dibagi luas. Seperti ini. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula tegangan yang terjadi. Selanjutnya adalah regangan normal atau normal strain. Normal strain adalah respon dari material terhadap tegangan. Ini merupakan perubahan relatif dalam panjang benda akibat tegangan yang diterima. Misalnya, jika kita menarik batang logam tadi, panjangnya akan bertambah dan perubahannya ini dihitung sebagai regangan. Rumusannya adalah E sama dengan perubahan panjang dibagi panjang awal, seperti ini. E sama dengan delta L per L. Material yang elastis akan memiliki kemampuan untuk kembali ke panjang awal setelah gaya dilepaskan. Kemudian adalah modulus Young. Modulus Young adalah ukuran kekakuan suatu material. Modulus Young mengukur seberapa besar material akan mengalami deformasi ketika diberikan tegangan. Rumusnya adalah E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Material dengan modulus Young yang tinggi seperti baja sangat kaku, artinya memerlukan lebih banyak gaya untuk menghasilkan deformasi yang signifikan. Di sisi lain, material dengan modulus Young yang rendah seperti karet lebih mudah berubah bentuk. Selanjutnya adalah Poisson ratio atau rasio Poisson. Rasio Poisson menggambarkan hubungan antara regangan aksial dan regangan lateral. Saat suatu material direnggangkan, panjangnya akan bertambah tetapi lebarnya biasanya berkurang. Rasio ini mengukur proporsi perubahan tersebut. Rumusnya adalah V sama dengan negatif dari regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Sebagai contoh, ketika sebuah batang logam ditarik, batang tersebut akan memanjang tetapi menyempit di bagian sampingnya. Kemudian ada lem parameter, digunakan untuk menggambarkan elastisitas dalam material isotropik yang memiliki sifat yang sama di semua arah. Ada dua parameter penting yang disebut konstanta lem, yaitu lambda dan mu, yang sering digunakan dalam persamaan elastisitas untuk menggambarkan hubungan antara tegangan dan regangan. Parameter ini sangat berguna dalam bidang mekanika padat untuk memahami respons struktur terhadap berbagai jenis bahan. Selanjutnya adalah tegangan geser atau shear stress. Adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan material. Ketika dua permukaan material digeserkan satu sama lain seperti saat memotong dengan gunting, gaya akan diterapkan disebut sebagai tegangan geser. Rumusnya adalah T sama dengan gaya geser dibagi luas permukaan. Tegangan geser penting dalam memahami gaya-gaya yang mempengaruhi struktur bangunan atau tanah selama gempa bumi. Tegangan geser atau shear strain adalah deformasi yang dihasilkan oleh tegangan geser. Ini diukur dengan perubahan bentuk dari sudut suatu material. Sebagai contoh, ketika lapisan tanah bergeser selama gempa bumi, sudut antara lapisan tanah tersebut berubah, dan perubahan ini merupakan tegangan geser. Rumusnya adalah tegangan geser sama dengan pergeseran horizontal dibagi dengan panjang awal.
Selanjutnya adalah modulus geser atau shear modulus, yaitu perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Ini adalah ukuran kekuatan material terhadap deformasi geser. Rumusnya adalah G sama dengan tegangan geser dibagi dengan regangan geser. Material dengan modulus geser yang lebih tinggi akan lebih sulit untuk berubah bentuk ketika diberikan gaya geser. Kemudian di sini adalah gelombang seismik P dan S, yaitu gelombang P dan S yang terjadi selama gempa bumi. Gelombang P atau gelombang primer adalah gelombang kompresi yang bergerak lebih cepat dan merupakan gelombang pertama yang terdeteksi saat gempa terjadi. Gelombang S atau gelombang sekunder adalah gelombang geser yang bergerak lebih lambat dan tiba setelah gelombang P. Gelombang P atau gelombang primer bergerak melalui kompresi dan ekspansi material, mirip seperti bagaimana suara bergerak melalui udara. Gelombang ini bisa merambat melalui padat, cair, dan gas. Kecepatannya dihitung dengan rumus Vp sama dengan akar dari lambda plus 2 mu dibagi dengan rho, di mana lambda dan mu adalah parameter lem dan rho adalah densitas material. Gelombang P bergerak lebih cepat dan mendeteksi adanya gempa terlebih dahulu. Kemudian gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang S di sisi lain hanya dapat merambat melalui material padat. Ini karena gelombang S adalah gelombang geser yang tidak bisa merambat melalui cairan atau gas. Kecepatannya dihitung dengan rumus Vs sama dengan akar dari mu dibagi dengan rho, di mana mu adalah modulus geser dan rho adalah densitas. Meskipun lebih lambat, gelombang S lebih merusak karena menyebabkan pergerakan lateral yang lebih kuat pada permukaan tanah. Sekian merupakan pembahasan tentang elastisitas dan gelombang seismik yang mencakup konsep tegangan-regangan serta gelombang P dan S. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.